Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Semoga damai selalu. Terus untuk yang baru sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang beraktivitas mendapat rezeki yang banyak, amin. Makin seru dan makin panas akibat ulah KPU yang menghilangkan debat Cawapres dari kubu Anies dan kubu Prabowo. Jadi ribut-ribut itu saling melempar bahwa itu adalah usulan dari kubu 02 karena ditiadakan. 02 melempar juga itu adalah dari kubu 01. Nah, jadi seru ini, sehingga tudingan dari tim 02 bahwa paslon nomor 01 itu mengusulkan agar sesi Cawapres dihilangkan dalam debat Capres-Cawapres di Pilpres tahun 2004. Nah, sehingga tim Amin mengusulkan agar setiap debat masing-masing paslon dihadirkan di seluruh rangkaian acara, tetapi bukan berarti menghilangkan debat putaran Cawapres. Justru menurut ini pihak yang ingin meniadakan debat Cawapres adalah Prabowo Subianto dan Gibran. Dia yang ikut hadir di dalam rapat teknis tanggal 29 tahun 2023 di KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Mencatat usulan dari tim Prabowo Gibran, ya. Format debat hanya berupa pemaparan dan pendalaman dokumen visi misi tim dari paslon nomor 2. Kata Nini menilai debat yang model saling menanggapi antar paslon itu menghabiskan banyak waktu. Nah, lebih lanjut ini mengatakan rapat teknis itu tim Amin menolak tegas usulan tim Prabowo Gibran. Ya. Sebab bila usulan itu disetujui akan membatasi pengenalan pemilihan terhadap kualitas secara utuh para paslon di dalam masing-masing pasangan. Ya, jadi masukan tertulis dari tim Amin sesuai dengan poin 6 secara jelas mengusulkan tetap adanya debat Cawapres. Pada prinsipnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyatakan siap untuk mengikuti rangkaian kegiatan debat dengan apapun teknis atau tentuan yang akan ditetapkan oleh KPU RI. Bahkan apabila diperlukan, tim Amin menyatakan mendukung adanya setidaknya ada 2 acara debat tambahan selain kelima agenda yang telah direncanakan demi memaksimalkan kesempatan rakyat Indonesia untuk mengenal para pasangan calon beserta gagasannya. Hal ini langsung ditanggapi oleh pegiat media sosial, yaitu Denny Sregar. Denny mengatakan tim Ses Anies dan tim Pas Prabowo sedang pada ribut soal siapa yang ingin mengubah konsep debat. Bahkan saking serunya, Denny Sregar pun sampai mau menggelar tikar. Seru, ya. Nah, jadi begitulah jika pemilu juga disusupi dengan agenda politik, kepentingan. Gara-gara KPU yang ingin menghilangkan debat Cawapres, 2 kubu paslon nomor 1 dan nomor 2 jadi ribut. Tapi ya bagaimana? Nggak ribut, itu anak presiden. Maunya santai, dan pertanyaan para jurnalis pun dijawab santai. Jadi kalau bertanya tentang visi misi maka jawabannya adalah santai. Atau kalau ditanya cukup bergaya malas-malasan dan bilang yo wes. Itu namanya anak presiden, ya. Yang merasa tak perlu berpikir kreatif. Kekuasaan sang bapak kan sangat dikagumi banyak orang, sehingga tidak perlu berusaha dari nol. Sudah ada privilege yang istimewa
Jadi ngapain berpikir keras, bahkan untuk diminta memikirkan sebuah program kampanye tak perlu repot-repot, sehingga tinggal minta orang lainnya atau pembantunya yang memikirkan. Enak toh, santai kan? Tapi sayangnya ya, ketika anak presiden ini ikut di dalam kontestan pilpres dan ada acara debat, tentu saja tidak bisa diwakili oleh pembantunya. Jadi si anak penguasa ini kalau nekat ikut debat pasti bakal dipermalukan oleh bayangannya sendiri ya. Anak penguasa ini akan melawan orang-orang ya, itu semua punya tafsir masing-masing ya. Ya karena anak presiden ya, jadi bakal bahan olokan, bahan pembahasan ya. Sehingga sebaiknya anak presiden itu ya nggak usah bahas hukum, bahas hukum rimba ya, atau bahas hukum syariat, atau jangan-jangan memang tidak akan nyambung kalau ditanya masalah hukum. Ya jawabannya wis santai saja. Memang kalau anak penguasa dipaksa untuk melanjutkan kekuasaan bapaknya, negara sudah sepakati ya, sebagaimana negara republik dan demokrasi justru dipaksa berubah menjadi negara dengan politik dinasti. Apa KPU sudah bagian dari kubu anak penguasa sehingga debat cawapres kabarnya sudah mau ditiadakan? Nah, jangan heran ya, hukum pun bisa disesuaikan, maka untuk acara debat pun tak sulit menyesuaikan begitu penguasa yang mau. Jadi sekarang sudah mulai paham untuk rakyat seluruh Indonesia, seakan-akan hukum bisa dipaksakan atau disesuaikan dengan kebutuhan. Inilah yang terjadi. Makanya sampai sekarang masih ribut masalah menghilangkannya debat capres-cawapres oleh KPU. Nah, sehingga saling lempar, saling ngadu. Ya di sini yang saya lihat yang paling siap adalah paslon nomor 3. Artinya paslon nomor 3 itu kalau kita beli makanan itu komplit. Sudah nggak pakai tanya ini ada sambalnya kah, ada minumannya kah, ada nasinya, nggak ada, ini komplit. Dan semuanya enak. Nah inilah paslon nomor 3. Maka kita harus bisa mengawal pemilu tahun 2024 dengan jujur dan adil. Oke, demi Indonesia emas tahun 2045. Terima kasih, merdeka.